panggilannya. Baik, sedikit cerita tentang tokoh Samuel. Dahulu Samuel adalah pelayan Tuhan di mana dia berada di bawah pengawasan Nabi Eli. Pada masa-masa itu firman Tuhan jarang berkumandang di kalangan mereka. Lalu suatu malam yang sunyi, Samuel sedang tidur teman-teman di bait suci Allah. Dan tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Lalu dia menjawab, ya Bapak. Ia mengira bahwa Nabi Eli yang memanggilnya. Lalu dia berlari ke kamar Nabi Eli dan berkata, ya Bapak, bukankah engkau yang memanggil aku? Lalu Nabi Eli menjawab Samuel, aku tidak memanggilmu nak, dan tidurlah kembali. Seperti itu teman-teman. Lalu hal tersebut terulang sampai ketiga kalinya, dan dari situlah Nabi Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Pada akhirnya Nabi Eli berbicara kepada Samuel, jika engkau mendengar suara yang sama, maka jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Jadi itu awal mula Samuel mendengar suara atau panggilan dari Tuhan. Mungkin dari pandangan Samuel ini adalah hal yang mustahil, tetapi dia mencoba taat sama apa yang dikatakan Nabi Eli terhadapnya gitu. Dia tidak merasa bahwa ini tidak mungkin, tetapi dia mencoba percaya dan beriman. Dan saat Samuel pergi kembali ke tempat tidur, hal yang sama pun terjadi, teman-teman. Lalu Tuhan datang menghampiri Samuel dan berdiri di samping Samuel dan memanggilnya, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab panggilan tersebut dengan kata yang sama seperti yang dilontarkan oleh Nabi Eli. Dia menjawab hal yang sama seperti yang dilontarkan ya. Lalu Tuhan memberikan firman kepada Samuel bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap bangsa Israel. Ada sebuah rencana besar yang akan Tuhan rencanakan terhadap bangsa Israel ini. Setelah berjalannya waktu dan Samuel beranjak dewasa, Samuel pun diangkat menjadi nabi. Jadi rencana Tuhan terhadap Samuel itu besar teman-teman. Dan dia memimpin sebuah bangsa Israel dan menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa Israel. Di waktu yang sama, bangsa Filistin yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel menjadi semakin kuat. Jadi mereka mempunyai sebuah musuh antara bangsa, yaitu bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin atau musuh bebuyutan mereka ini semakin lebih kuat. Dan dalam sebuah pertempuran yang penting, bangsa Israel seketika menjadi sombong. Seketika dia membanggakan diri saat ada sebuah pertempuran penting, teman-teman. Lalu bangsa Israel mengeluarkan tabut perjanjian dengan bertujuan agar mereka mendapatkan kemenangan secara instan, atau mereka menganggap bahwa tabut perjanjian itu adalah sebagai jimat untuk mereka gitu. Padahal para ahli-ahli sedang melakukan doa untuk kemenangan bangsa Israel, atau bisa dibilang ahli-ahli ini sedang berdoa meminta pertolongan dari Allah untuk kemenangan bangsa Israel ini. Tetapi mereka tidak mau dengar-dengaran dan menggunakan ego mereka dengan cara mengambil tabut perjanjian sebagai bentuk jimat untuk kemenangan mereka. Akan tetapi karena pikiran mereka yang angkuh, maka Allah mengizinkan bangsa Israel kalah dalam pertempuran melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin pun mengambil tabut perjanjian itu dan menaruhnya di sebuah kuil, teman-teman. Dan kuil itu bernama kuil Dagon. Kuil Dagon itu semacam tempat penyembah berhala, dewa-dewa gitu kan. Jadi Tuhan marah akan hal itu dan Tuhan menghajar bangsa Filistin dan dewa-dewa mereka. Sehingga bangsa Filistin tidak lagi menginginkan tabut perjanjian tersebut dan mengembalikannya ke bangsa Israel. Lalu beberapa hari kemudian umat Israel datang kepada Samuel dan berkata bahwa mereka menginginkan sosok atau seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Hal itu membuat Samuel geram. Boleh lanjut slide-nya? Ya, ini awal mula
Saul diangkat menjadi seorang raja. Jadi kembali lagi ke materinya. Beberapa hari kemudian umat Israel datang kepada Samuel dan berkata bahwa mereka menginginkan sosok seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Hal itu membuat Samuel geram. Lalu Samuel pun pergi berdoa dan menanyakan semua itu kepada Allah. Jadi dia tidak mengambil solusi secara gampangan, tetapi dia datang kepada Allah dan menanyakan semuanya itu kepada Allah. Tetapi sesungguhnya Allah tahu motivasi mereka itu keliru, teman-teman. Walaupun demikian, Allah mengabulkan permintaan mereka itu. Permintaan yang dimana mereka meminta sesosok raja bagi bangsa Israel. Dan saat Saul dipilih sebagai raja pertama bagi bangsa Israel, yang dipilih langsung oleh Tuhan. Kenapa sampai bisa Saul dipilih sebagai raja umat Israel, teman-teman? Karena dia mempunyai perawakan yang menjanjikan dan dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, gitu. Jadi ibaratnya karena Tuhan melihat dia mempunyai sosok yang perawakan yang seperti layaknya seorang pemimpin, maka Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi di balik semua itu, si Saul itu terdapat sebuah karakter yang tidak bisa dia tinggalkan. Yaitu yang pertama, dia tidak jujur. Yang kedua, dia tidak berintegritas. Dan yang ketiga, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Egois sekali, bukan? Lanjut. Dan tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga karakter dialah yang menjadi alasan kejatuhan dirinya sendiri. Jadi karena sifat-sifat dia seperti itu, maka itulah menjadi alasan membuat kejatuhan bagi dirinya sendiri. Itu terdapat di 1 Samuel, kalau teman-teman ingin membuka Alkitab, di 1 Samuel 13 ayat 15. Oke, lanjut. Tetapi kekurangan atau kelemahan Saul semakin menjadi-jadi, teman-teman. Dia sampai terang-terangan dan tidak mau menaati perintah dan mandat-mandat Allah. Terang-terangan. Dia tidak, ya orang sini bilang kayak udah kebal gitu loh. Gak mau denger-dengaran gitu kan. Ya, selanjutnya mengenai kisah Daud, saya akan berikan kepada teman saya, Sare. Oke, baik. Walaupun Saul masih memerintah sebagai raja Israel, tetapi Tuhan sudah menobatkan siapa yang menjadi pengganti Saul sebagai raja atas Israel, dan orangnya yang telah dipilih Tuhan ialah Daud, anak seorang gembala di Bethlehem. Daud dan Saul pernah jatuh dalam dosa. Cara Tuhan menobatkan mereka sebagai raja atas Israel mempunyai alasan yang berbeda, yaitu Saul dipilih karena mempunyai postur tubuh yang layak, seperti yang sudah dipaparkan oleh saudara Adnan. Saul itu dia berbeda dari anak muda sebangsanya. Dia mempunyai postur tubuh yang layak untuk menjadi seorang pemimpin atau tentara, karena dia misalnya dia tinggi, dia punya postur tubuh yang atletis, makanya dia sebagai faktor utama bahwa dia layak dipilih sebagai raja. Tetapi Daud berbeda. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja, karena Alkitab berkata Daud itu kemerah-merahan. Jadi Daud itu kelihatannya dia tidak memenuhi syarat lah untuk menjadi seorang raja, karena mungkin dia pendek atau dia masih kecil, makanya dia kelihatannya tidak layak lah, tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Tetapi kenapa dia dipilih Tuhan menjadi raja kedua atas Israel, pengganti Saul yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak mendapat perkenanan Tuhan itu? Karena yang pertama alasannya, Daud itu taat. Selain Daud taat kepada Tuhan, Daud juga taat kepada orang tua. Dia tidak pernah membantah perkataan ayahnya, dia tidak pernah membantah perkataan orang tuanya. Daud adalah
anak yang taat. Kalau kita taat akan orang tua, berkat itu tidak akan pernah jauh dari kita. Contohnya anak yang bungsu yang sudah yang pernah ada di Alkitab, dia minta semua harta oleh orang tuanya, dia pergi hamburkan uang. Contohnya itu, dia tidak dapat berkat, dia tidak alami berkat. Tapi kalau kita taat orang tua, kita dengar-dengar sama orang tua, pasti berkat akan ikut kita. Yang kedua, Daud seorang yang bertanggung jawab. Jadi Daud itu di rumahnya dia bekerja sebagai pengembala domba atau pengembala ternak keluarganya. Tidak banyak sih, hanya 2-3 ekor domba, tapi Daud itu setia. Dia walaupun banyak ancaman di hutan, banyak singa, serigala yang ingin datang menerkam dia tidak akan membiarkan dombanya diterkam atau dibangsa oleh binatang buas. Itu adalah contoh di balik layar. Tuhan melihat Daud itu mungkin kelihatan dia bukan orang biasa saja, tapi dia punya pengalaman di balik itu. Yang ketiga, Daud itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan berkenan atas hidupnya. Jadi alasan Daud dipilih karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi seorang raja. Pasti rakyatnya akan hancur atau negara dan bangsanya akan hancur. Mungkin teman-teman bisa tambahkan kenapa Daud bisa dipilih sebagai seorang raja. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman, bisa ditambahkan. Meskipun Daud pernah jatuh dalam dosa, pada masa kejayaannya, responnya terhadap dosanya itu berbeda dengan Saul. Daud mengakui kesalahannya dan ia sangat sungguh menyesal. Tetapi ketika Saul berbuat dosa, Saul tetap cari pembelaan diri. Jadi yang membedakan Saul dengan Daud itu, kalau Daud berbuat dosa, dia sadar bahwa dia salah. Tapi kalau Saul tidak, dia tetap cari pembelaan diri, dia tetap anggap dirinya benar. Next slide. Ini kesimpulan dari presentasi kami. Allah tetap bekerja untuk mencapai tujuan penebusannya, dan Allah juga menentang kesombongan Daud dan Saul. Tapi Tuhan meninggikan Daud ketika Daud merendahkan dirinya. Next slide. Jadi ini referensi yang kami ambil untuk kami bawa dalam presentasi kami. Terima kasih atas waktunya teman-teman untuk mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin ada kritikan juga, kami persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan mau mengkritik juga. Dipersilakan juga untuk Pak Ishak untuk menambahkan dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Salam, Tuhan berkati. Ya, baik, kepada kelompok ini ya, tadi hanya ditampilkan judulnya itu background Samuel, kemudian Daud ya tadi ya, begitu ya. Apakah lebih tepat mana sebenarnya kalau melihat tadi apa yang dipaparkan? Kalau background itu artinya apa ya? Saya tanya kepada pembawa makalah ini ya, kepada siapa tadi yang membahas Samuel, Carlitos dan juga Adnan ya. Kalau background itu artinya apa? Latar belakang, Pak. Tapi background kami lebih berfokus pada problem dari setiap tokoh gitu. Kisah-kisah mereka. Ya, itu ya. Kan kalau pertama begini, ada 2 catatan ya. Jadi yang ditugaskan kepada saudara itu ya, bukan membahas tokoh-tokohnya, tapi membahas kitabnya. Kitab Samuel 1 dan 2 Samuel itu sepanjang paparan tadi nyaris ya, kitab Samuelnya itu sendiri tidak dibahas, hanya membahas
nama tokoh-tokohnya di sana ya yang dibahas. Betul enggak tadi itu? Yang dibahas adalah tentang Saul, tentang Daud, tentang eh, eh, coba kan yang dibahas kan hanya 3 orang ya. Samuel, Saul, Daud. Jadi kitab Samuel berfokus pada 3 tokoh utama. Betul ya, itu tidak salah begitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau mendengarkan penjelasannya tadi, jadi sepertinya lebih banyak ya membahas tentang biografi daripada Samuel, Saul, kemudian Daud ya. Jadi sebutan background itu nggak tepat sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat ya isinya itu semacam biografi dari Samuel, Saul, Daud begitu ya. Nah, sedangkan nah ini permasalahannya adalah bahwa yang ditugaskan kepada saudara itu adalah membahas kitab Samuelnya. Jadi untuk membahas kitab Samuel itu kan sebenarnya memerlukan juga satu analisa ya. Tadi saudara sebenarnya sudah membaca ada banyak buku, tapi tidak usah jauh-jauh barangkali ya saya ambil contoh buku yang simple, yang sederhana saja, yang ditulis oleh David Baker ya. Nah sebenarnya dalam bukunya David Baker itu kan eh, itu bisa sedikit menolong ya. Jadi dia dalam pasal yang ke-6 halaman 64 memberikan judulnya Zaman Kerajaan. Ya, zaman kerajaan. Nah, sebelumnya kan zaman hakim-hakim. Nah, sekarang mulai zaman kerajaan. Nah, di sini kemudian ditulis Samuel dan raja-raja. Maksudnya kitab 1 dan 2 Samuel dan raja-raja. Nah, kemudian kitab 1 Samuel itu diberikan topiknya pembentukan kerajaan. Kemudian kita lihat juga dalam halaman berikutnya, halaman 66, dikatakan dalam 2 Samuel itu topiknya adalah Raja Daud. Ya, begitu. Nah, kemudian nanti satu raja-raja itu tentang pecahnya kerajaan. Ya. Nah, maksud saya itu dalam paparan tadi sangat sedikit sekali dibahas tentang kitab Samuelnya ini. Jadi sebenarnya itu yang perlu mungkin dilengkapi ya. Dan saudara-saudara juga perlu. Mungkin nanti saudara simak saja apa yang dikemukakan oleh David Baker ya tentang kitab Samuel ini. Pertama, topik tentang pembentukan kerajaan ya, yaitu kitab 1 Samuel. Nah, ini ada penjelasannya di sini kan ya. Nah, kitab 1 Samuel itu berisi sejarah Israel pada masa peralihan ya dari zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Nah, baru kemudian disebutkan tokoh utamanya adalah Samuel ya. Samuel itu hakim terakhir sekaligus nabi yang melantik raja pertama dan raja kedua. Kemudian Saul, raja pertama yang mengecewakan dia. Kemudian yang ketiga Daud, calon raja kedua. Nah, ini mungkin penjelasan ini yang sebenarnya harusnya dirumuskan dulu oleh kelompok. Jadi tidak langsung mengatakan kitab Samuel berfokus pada 3 tokoh utama. Tapi mungkin bisa juga dikaitkan tadi ya dengan zaman hakim-hakim. Nah, itulah yang oleh David Baker dikatakan kitab 1 Samuel ini berisi sejarah Israel pada zaman atau masa peralihan dari zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Nah, itu perlu saya kira dicatat dikemukakan penting sekali di awal pembahasan. Kan kita membahas tentang kitab Samuel. Apa itu kitab Samuel? Nah, kitab 1 Samuel itu ya berisi sejarah Israel pada masa peralihan dari zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Ya. Nah,
Jadi baru nanti ikuti penjelasan-penjelasan berikutnya, ya. Jadi setiap tokoh itu mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah, ya. Umpamanya Samuel mendengar suara Allah yang begitu jelas sehingga ia menyangka Imam Eli memanggilnya, ya. Nah, jadi baru itu nanti penjelasan-penjelasan yang detail tentang ketiga tokoh tadi itu baru dikemukakan, ya begitu. Jadi mungkin ini yang tadi kurang begitu diperlihatkan ya tentang kitab satu Samuelnya itu sendiri ya begitu. Nah, eh, kenapa Anda disinggung tentang soal kitab Samuelnya itu sendiri ya? Saya tanya kepada apa? Kepada Carlitos dengan Adnan ya. Kenapa kok jadi akhirnya malah cenderung pembahasannya membahas tentang biografi ya, biografi dari Samuel, Saul, Daud ya. Kalau dilihat dari isinya itu tadi biografi sebenarnya ya. Tapi tentang kitab Samuelnya itu sendiri sedikit sekali dibahas. Ya, bisa mungkin kelompok memberikan penjelasan. Baik Pak, mungkin karena kesalahan teknis, jadi ya mungkin dari kelompok kami kurang memperhatikan hal-hal yang sedetail itu. Jadi kami dari kelompok Samuel em, meminta maaf atas kekurangan yang telah kami paparkan di Ya, presentasi ini. baik ya. Jadi nanti coba dikoreksi lagi ya, Siap dikoreksi Pak. lagi ya. Eh, dan eh, kalau mau ya boleh dikirim lagi ke saya untuk barangkali memperbaiki ya apa yang sudah dibuat ini yang sebenarnya ini nggak cocok juga dengan tadi judulnya yaitu eh, apa tentang background ya background daripada eh, Samuel, Saul, Daud ya. Jadi kalau dilihat dari isinya kan bukan background. Kalau background itu kan latar belakang, ya. Dan latar belakang saya kira mungkin lebih tepat latar belakang kitab satu Samuelnya, mungkin begitu ya. Bukan latar belakang tokoh-tokohnya tadi, ya. Walaupun mungkin ada hubungannya sedikit, ya. Nah, jadi harusnya yang sebenarnya kita harapkan bagaimana sebenarnya eh, di dalam buku-buku yang membahas tentang pengantar perjanjian lama, kita ingin tahu ya kitab Samuel itu kira-kira kitab yang seperti apa begitu kan. Kalau menyangkut tokoh-tokohnya kan itu sudah umum ya, kita bisa baca begitu banyak sekali informasinya, data-datanya ya begitu. Jadi tadi juga judulnya apa tadi? Fun fact ya. Apa tadi? Fun fact ya. Fun fact Pak. Ya, Fun fact kitab Samuel. Bisa dijelaskan maksudnya fun fact itu apa kira-kira? fakta-fakta Pak. Iya, Fakta menarik tentang kitab Samuel Pak. iya, fakta-fakta tentang kitab Samuel. Tapi saya kira ya eh, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sedang berbicara mengenai pengantar, ya pengantar ke dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Jadi ya mungkin lebih tepat bikin saja ya pengantar ke dalam kitab Samuel begitu kan. Jadi maksudnya kita membahas topik ini kita ingin tahu ini kitab Samuel ini ya sebenarnya kitab tentang apa ya. Apa kaitannya dengan kitab-kitab yang lain misalnya. Kan itu yang penting diketahui juga. Jadi kalau menyangkut nama tokoh-tokohnya ya saya kira ya betul memang itu ada dalam kitab Samuel ya. Tapi saya kira yang utama sekali itu adalah tentang kitab Samuelnya itu sendiri. Paling sedikit ada penjelasan begitu. Nah di sini nggak ada penjelasan sama sekali ya. Nah, Siap Pak. mungkin itu sedikit apa ya tinjauan dari saya. Silakan saudara-saudara walaupun waktunya tinggal beberapa menit.
Kalau ada satu ya pertanyaan atau mungkin dua, kalau ada Teman-teman mungkin cepat ada ya. yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh dimatikan dulu saja ininya apa tampilannya ya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, saudara-saudara? Silakan. Memberikan komentar, memberikan mungkin kritik ya atau tanggapan. Silakan kalau ada ya. Ya, dengan siapa ini? Terima kasih Pak. Ini udah bener nih? Saya Roy Dengan Pak. siapa? Roy Pak. Roy. Roy. Pak ini kan kitab Samuel tuh ditulis sama Samuel ya Pak ya. Samuel ini kan adalah imam ya Pak ya. Halo, halo Pak. Justru itu yang harus dijelaskan oleh kelompok sebenarnya. Tapi tadi kan ini nggak dijelaskan sama sekali ya. Oh. Nah, baik secara singkat saja, mungkin apa yang dapat dijawab oleh kelompok ya. Diulangi lagi tadi, jadi inti pertanyaannya bagaimana, Roy? Iya Pak. Ini kan Samuel ini jadi imam kan Pak. Imam Samuel ya. Imam. Aduh susah ini. Nanya Bapak sih. Saya mau tanya gini loh. Apa yang mendasari Samuel itu jadi imam ya Pak? Karena kan kalau dibicara di kitab Raja-Raja itu baru dipecah jadi 24 imam-imam ya. Zaman Daud. Atau kita lihat di kitab Raja-Raja ya. Tapi kalau ini dasarnya dari mana ya Pak? Bisa jadi imam ya? Nah itu, siapa yang mengatakan Samuel ini imam? Roy? 1 Samuel Pak. Kita baca Ya, di mana ayatnya? imam. Silakan. Pak, bukan. Kok jadi ke situ sih? Oh, bukan Samuel, Pak. Imam Eli, Pak. Sorry, Pak. Nah, jadi jangan salah juga ya. Iya, Pak. Jadi Thank you. bukan Samuel imam, tapi Iya. Eli. Ya. Eli, iya. Imam Eli ya. Iya, Imam Eli, Terus Pak. pertanyaannya bagaimana? Iya. Apa yang mendasari Eli ini jadi imam, Pak? Terus pertanyaannya apa, Roy, sebenarnya? Imam Eli ini kan jadi imam ini bukan sembarangan ya, Pak. Dan Imam Eli ini adalah orang yang mengurapi Raja Saul. Begitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang mendasari Eli ini jadi imam, Pak? Dasarnya bukan. Imam Eli tidak mengurapi Raja Saul. Samuel. Okay. Yang mengurapi Raja Saul itu kan Samuel. Jangan salah ya. Oh Jangan iya, salah. Iya. Dia ya yang ituin ya dia. Oh iya. Dia ya, yang jadi merawat Samuel ya, Pak ya. Ya, baik. Dia jadi, merawat Samuel ya. Begini saudara-saudara ya. Jadi sebelum bertanya, pastikan dulu bahwa pertanyaannya betul begitu ya. Jangan sampai membuat orang bingung begitu ya. Jadi tadi jelas ya, ada kekeliruan dalam pertanyaannya. Jadi yang jadi imam itu bukan Samuel, tapi Imam Eli, jelas ya, begitu. Dan yang mengurapi Saul sebagai raja bukan juga Imam Eli, tapi adalah Samuel ya. Nah, jadi siapa Samuel itu? Ya, dalam satu hal tertentu dia juga ya sebenarnya seperti hakim, tapi sebenarnya dia juga boleh dikatakan sebagai seorang nabi juga ya. Nah, itu menarik untuk disimak, diteliti, diperdalam lagi. Ya, tapi baiklah, mungkin waktu kita sudah habis, sampai di sini dulu saja saudara-saudara. Nanti akan kita lanjutkan setelah kita UTS ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, untuk minggu depan kita UTS ya, UTS, dan nanti soalnya itu berbentuk esai, dan materinya ya, materi utama itu bahan yang saya berikan kepada saudara-saudara ya, ditambah tentunya dengan referensi buku-buku yang dianjurkan atau direkomendasikan, atau yang buku itu khususnya yang sudah dibicarakan di kelas seperti tadi ya. Contohnya ketika kita membahas kitab Rut, kita membahas beberapa buku referensi ya. Ada dari Dennis Green, David Baker
ya, Lasor misalnya. Nah, informasi di buku itu perlu ya saudara juga catat ya, supaya apa? Itu nanti akan jadi ya bahan untuk tes nanti juga untuk UTS ya. Jadi baik saudara-saudara, saya kira nanti eh, kelompok bisa kembali, tapi nanti langsung apa, salah satu ya tutup dalam doa saja ya. Eh, Siapa yang akan berdoa nanti? Apakah Carlitos atau Adnan? Silakan. Adnan ya, baik. Baik teman-teman semuanya bisa lipat tangan. Sungguh-sungguh mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, pada hari ini Tuhan kami sudah selesai belajar tentang perjanjian lama ini Tuhan. Engkau berkati setiap materi-materi yang dipaparkan Bapak, kiranya sedikit banyak Tuhan kami bisa mengerti dan pahami Bapak, agar kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan melalui materi-materi yang telah kami pelajari Tuhan. Engkau berkati Pak dosen yang telah mengajar kami pada hari ini Bapak, Engkau limpahkan berkat-Mu atas dia Bapak, agar dia tetap bisa mengajar kami dengan baik Bapak. Kami sedikit lagi akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau berkati melanjutkan pembelajaran Bapak. Engkau berkati Tuhan, sertai hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Yesus. Haleluya, amin. Amin.